Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Amanda Fikarnisa dengan NIM 1900006060 dan teman-teman saya yaitu Risna Mutia, Rizka Fakurnisa, dan Kirana Gemilang akan menjelaskan mengenai materi dakwah yang berkaitan dengan pengertian materi dakwah, sumber-sumber materi dakwah, pokok-pokok materi dakwah, pengertian metode dakwah, dan macam-macam metode dakwah dan sumbernya. Untuk yang pertama yaitu mengenai dakwah. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, baik secara berpikir, sikap, maupun tingkah laku. Oleh karena itu, dakwah menjadi tugas yang harus diemban oleh setiap muslim dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian tujuan utama dari dakwah yaitu untuk mengajak mad'u atau objek dakwah ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, materi dakwah harus bersumber dari sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian mengenai pengertian dakwah. Yang pertama yaitu secara etimologi, perkataan dakwah berasal dari kata kerja da'a, yad'u, da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. Lalu secara terminologi, ilmuwan Muhammad Natsir dikutip dari buku Manajemen Dakwah Islam karya Rosyad Saleh mendefinisikan dakwah sebagai usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, meliputi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik yang tentunya dapat menggunakan wasilah atau media dan tharikah atau metode. Kemudian untuk selanjutnya disampaikan oleh Kirana Gemilang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amanda yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya yakni sumber-sumber materi dakwah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat banyak sekali perintah atau seruan kita untuk berdakwah. Salah satunya daripada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surahallahul azim. Yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Adapun hadis yang melandaskan kewajiban kita untuk berdakwah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, materi selanjutnya yaitu pokok-pokok materi dakwah. Pokok-pokok materi dakwah di sini ada 4. Yang pertama ialah masalah akidah, kemudian masalah syariah, masalah muamalah, dan masalah akhlak. Yang pertama ialah masalah akidah. Aspek akidah adalah membentuk moral akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau masalah keimanan. Yang kedua ialah masalah syariah. Materi dakwah yang bersifat syariah mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu masalah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat.
Maka, ajaran akhlak meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Berikut tadi penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Fakrunisa. Kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kirana yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode dakwah. Yang pertama adalah hikmah. Hikmah merupakan berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan-kemampuan mereka. Sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa ataupun keberatan. Sebagai metode dakwah, hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan tentu saja dapat menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Yang kedua yaitu mau'izah hasanah. Istilah dari mau'izah hasanah terdiri dari dua kata, yakni mau'izah dan hasanah. Kata mau'izah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah, yang artinya kebaikan lawan kejelekan. Mau'izah hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga yaitu mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah, sehingga tidak melahirkan permusuhan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lisna Mutia. Kepada Lisna Mutia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizka telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai sumber-sumber dakwah. Sumber-sumber dakwah yang pertama ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang membahas mengenai dakwah. Di antaranya ada yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam menghadapi umatnya. Semua ayat-ayat tersebut menunjukkan metode yang harus dipahami dan dipelajari oleh umat muslim. Kemudian yang kedua ada sunnah rasul. Di dalam sunnah rasul banyak kita temui hadis-hadis yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga sejarah hidup, perjuangan, dan cara-cara yang beliau pakai dalam menyiarkan dakwahnya, baik ketika beliau berjuang di Mekah maupun di Madinah. Semua ini memberikan contoh dalam metode dakwah. Kemudian yang ketiga ada sejarah hidup para sahabat dan fuqaha. Dalam sejarah hidup para sahabat-sahabat besar dan para fuqaha dapat memberikan contoh baik dan sangat berguna bagi juru, karena mereka adalah orang yang expert dalam bidang agama. Kemudian yang terakhir ada pengalaman. Pengalaman juru dakwah merupakan hasil pergaulannya dengan orang banyak yang kadangkala dijadikan sasaran ketika berdakwah. Baiklah teman-teman, berikut tadi pemaparan kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan. Semoga apa yang telah didengarkan dapat bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa semua. Dan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui komen, YouTube, atau melalui grup mata kuliah ilmu dakwah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.